2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama ada Anugrah Azhar Prawira, yang kedua ada Risma Dwi Anggita, yang ketiga ada Rizky Pradana Ilyas. Di sini kita akan membahas bagaimana session layer. Next. Pendahuluan. Pada dasarnya komputer membentuk komunikasi dengan cara yang hampir sama dengan manusia. Dari pemberian salur menghasilkan hubungan antar piranti yang memastikan terjadinya dialog yang teratur. Begitu juga dengan komunikasi data. Komputer dan manusia mengadakan komunikasi formal untuk pertukaran data secara kompleks dan informal untuk tujuan khusus. Keduanya mengikuti protokol-protokol yang memungkinkan para pelaku bertukar informasi secara teratur. Model referensi OSI. Model referensi OSI adalah model rangkaian dan karakteristik OSI. Bentuk lapisan OSI. Session layer adalah layer 5 dari 7 lapisan model OSI dengan mengendalikan dialog antar node. Next. Komputer dapat melakukan multifunction yang pertama Yahoo, AOL, dan ESPN. Komputer dapat melakukan multi-session, mail, musik, news, ke EUL. Next. Protokol pada layar session. ISO, strip SP, OSI Session Layer Protocol. Yang kedua ada PPTP, Point to Point Tunneling Protocol. RPC, ada Remote Procedure Call Protocol. Yang keempat ada RTCP, atau Real Time Transport Control Protocol. Yang terakhir ada SQL, adalah aplikasi layar session yang mengelola multiple query terhadap database SQL. Next. Lapisan session layer. Komunikasi dapat berlangsung dalam 3 mode dialog, yaitu simplex, komunikasi satu arah, half duplex, komunikasi 2 arah bergantian, full duplex, komunikasi 2 arah bersamaan. Lapisan session layer. Setiap session pada proses komunikasi terdiri dari 3 fase. 1. Pembentukan hubungan, node membentuk kontak dan menyepakati aturan-aturan komunikasi. 2. Pemindahan data, node-node dipakai untuk dialog atau pertukaran data. Next. Fungsi dasar protokol fungsi layar. Step 1 ada client SCN, pindah ke server. Dari server SCN pindah ke monitor. Yang ketiga ada step 3 dari ACK pindah ke server. Next. Lapisan session layer. Langkah 1 dan 3 merupakan overhead tambahan batasan tunggal yang dikirimkan melalui session resmi. Fase pembentukan dan pemutusan akan mengirimkan lebih banyak data dari batasan itu sendiri. Saat ini pendekatan session connection oriented atau metode checkpoint lebih disukai bagi komunikasi yang kompleks agar jika terjadi kesalahan pengiriman hanya mengirimkan data yang dikirim sejak checkpoint sebelumnya. Lapisan session layer. Pada lapisan ini menerapkan suatu mekanisme kontrol dialog antara 2 aplikasi. Di samping itu, menyediakan sarana untuk membangun hubungan komunikasi antara 2 program, aplikasi, dan penggunanya. Beberapa protokol yang terdapat pada layer ini adalah NetBIOS, NetBIOS Extended User Interface, suatu session interface, dan protokol yang dikembangkan oleh IBM, PAP, Printer Access Protocol. Terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk. NetBIOS merupakan pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager ADSP. Next. Lapisan session layer. Pada lapisan session ini terdapat 2 jenis layanan, yaitu pembentukan dan pemutusan hubungan antara 2 entitas presentasi. Yang kedua, mengatur pertukaran data, menentukan batas, dan melakukan sinkronisasi operasi data antar 2 entitas presentasi pada lapisan di atasnya. Layanan session layer. Session layer mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Sebuah session selain memungkinkan transport data biasa,
seperti yang dilakukan oleh transport layer. Juga menyediakan layanan yang istimewa untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna log ke remote time sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Next. Layanan session layer. Dalam beberapa standar protokol jaringan, lapisan session dan lapisan transport digabung menjadi satu lapisan. Jadi, pada dasarnya, lapisan session bertugas mengontrol kerjasama antar komputer yang sedang berkomunikasi. Next. Masalah-masalah unjuk kerja pada jaringan. Kemacetan disebabkan oleh kelebihan beban sumber daya secara berkala. Bila lalu lintas padat yang melebihi kemampuan router secara tiba-tiba sampai di router, maka kemacetan mulai terbentuk dan unjuk kerja akan mulai terganggu. Kelebihan beban sinkron adalah keadaan setelah terjadinya gangguan listrik. Unjuk penyetelan sistem. Beberapa rancangan sistem untuk memperoleh unjuk kerja yang lebih baik. Kecepatan CPU lebih penting dari kecepatan jaringan. Mengurangi jumlah paket untuk mengurangi overheat software. Minimalkan konteks switch. Mengurangi penyalinan. Anda dapat membeli bandwidth lebih banyak namun tidak bisa membeli delay yang rendah. Menghindari kemacetan yang lebih baik dari memulihkan dari kemacetan. Menghindari timeout, timer harus dipakai hati-hati dan timeout harus diminimumkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.